Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tezi Melinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengasuh dan mendidik anak berdasarkan usianya. Mengasuh itu terdapat banyak makna di dalam artinya, seperti menjaga, mendidik, merawat, membimbing, dan juga memimpin. Sedangkan mendidik berarti membentuk kepribadian moral, serta kepribadian sesuai dengan ilmu yang ada dengan kemampuan dasar yang dimiliki. Dengan artian bahwa mengasuh dan mendidik anak sama-sama mempunyai arti yang sama untuk kehidupan anak-anak. Mengasuh dan mendidik anak harus diiringi dengan pendidikan karakter anak, sehingga kecerdasan anak diiringi dengan kepribadian yang baik. Pendidikan karakter anak pada anak merupakan pembentukan karakter yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan emosional, spiritual, dan kepribadian. Oleh karena itu, pendidikan karakter berperan penting pada bagaimana anak bersikap dan menjalankan kehidupan mereka. Mendidik dan mengasuh anak merupakan tanggung jawab setiap orang tua yang harus dilakukan dengan baik. Baik atau buruknya, tingkah laku anak merupakan hasil dari orang tuanya dalam mendidiknya. Oleh karena itu, mendidik anak tidak boleh dianggap remeh, karena pendidikan yang diberikan akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kembang anak. Setiap orang tua akan memiliki gaya dan pola mendidik dan mengasuh yang berbeda-beda sesuai dengan karakter yang dimiliki orang tua. Orang tua akan merasa bahwa dirinya sudah memberikan dan mendidik anak dengan baik dan benar sesuai dengan kemampuan pengalaman yang dimilikinya. Sangat besar peran orang tua dalam perkembangan anak. Oleh karena itu, setiap orang tua wajib untuk mempersiapkan dengan baik, untuk mempersiapkan generasi terbaik. Langkah awal yang dimiliki adalah mengenai fase-fase usia mendidik pada anak. Pada usia-usia tersebut, kita harus memberikan perlakuan khusus kepada anak. Jadi, mengasuh anak itu memiliki beberapa fase. Nah, fase-fase tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah usia dari 0 sampai 6 tahun. Jadi, anak-anak dari usia 0 sampai 6 tahun merupakan usia emas atau golden age saat anak mengalami pesatnya perkembangan otak. Anak pada usia ini akan mengalami masa tumbuh kembang yang sangat cepat untuk mengembangkan potensi terbaik. Terbaik, orang tua perlu memberikan kasih sayang tanpa batas dan memanjakannya dengan penuh cinta. Nah, pada usia ini, orang tua tidak boleh menggunakan kekerasan seperti membentak, memukul, karena kekerasan itu dapat mematikan perkembangan sel-sel neutron yang sedang tumbuh pesat dan akan mematikan potensi emas pada anak. Nah, sedangkan yang tahap kedua itu adalah usia dari 7 sampai 14 tahun. Jadi pada usia ini merupakan waktu yang terbaik untuk membentuk kepribadian anak. Pada fase ini, orang tua harus mulai mengajarkan anak mengenai kewajiban, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Pada usia ini, orang tua bisa sedikit agak keras kepada anak untuk meningkatkan betapa pentingnya kewajiban, disiplin, dan tanggung jawab itu. Nah, yang selanjutnya adalah usia 15 sampai 21 tahun. Nah, jadi pada usia ini merupakan fase remaja saat anak mulai mencari jati dirinya. Nah, saat orang tua mengganti penanaman disiplin dengan cara yang agak keras menjadi rasional. Karena pada umumnya akan memberontak jika orang tua mendidik anak dengan kekerasan. Orang tua bisa mendidik anak dengan cara menjadikan anak sebagai sahabatnya dalam berdiskusi, dengan mengakrabkan diri dan berteman dengan baik. Orang tua bisa menjadi pendengar dan penasihat yang baik bagi masalah yang dialami oleh anak. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah usia dari 21 tahun ke atas. Pada fase ini, anak-anak telah memasuki fase dewasa. Anak-anak mulai dihadapkan dengan beragam persoalan yang diharapkan dapat menyelesaikan secara mandiri. Orang tua harus bisa memberikan kebebasan dan kepercayaan penuh kepada anak
anaknya. Namun, tetap harus mengontrol perkembangan dan memberikan nasihat serta peringatan kepada anak jika itu salah. Anak berhasil ataupun tidak berhasil adalah pilihan, dan yang sangat berperan adalah orang tuanya, terutama pola asuh dan cara mendidik anak. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang sukses, karena anak adalah aset berharga yang dapat memberikan manfaat bagi orang tuanya. Orang tua harus membantu anak-anak mempersiapkan diri mereka untuk menjalankan masa depannya. Di sini pun ada cara-cara mengasuh dan mendidik anak yang baik dan benar. Yang pertama itu adalah bersikap lembut dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak. Yang kedua adalah jadilah pendengar yang baik untuk anak. Setiap anak itu ingin bercerita kepada kita. Dan yang selanjutnya itu adalah membangun kreativitas dengan bermain bersama. Selanjutnya adalah memberikan rasa nyaman, tumbuhkan sikap menghormati, ajarkan rasa tanggung jawab, dan yang selanjutnya adalah ajarkan untuk berminta maaf walaupun salah atau tidaknya anak itu. Dan yang selanjutnya itu adalah jangan takut-takuti anak. Jika kita takut-takuti anak, maka rasa percaya dirinya tidak ada. Jadi di sini adalah jangan takut-takuti anak, tapi kita harus membuat anak itu merasa bahwa kita harus percaya diri terhadap diri kita sendiri. Dan yang selanjutnya adalah jangan dibohongi. Jadi anak-anak itu tidak boleh dibohongi. Dan yang selanjutnya adalah jangan berkata kasar dan mengancam. Dan yang selanjutnya adalah ajarkan keterbukaan kepada anak. Jadi anak-anak itu mudah untuk menceritakan kepada orang tuanya mengenai apa yang dia alami. Dan yang selanjutnya adalah memberikan dukungan kepada anak. Tentunya kita harus memberikan dukungan kepada anak, memotivasi anak. Jadi tentunya anak itu selain membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang tulus, anak juga membutuhkan dukungan. Terutama itu adalah dukungan dari orang tuanya. Oke. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi mengasuh dan mendidik anak, yaitu ada aspek dimensi kontrol. Dimensi ini berhubungan dengan sejauh mana orang tua mengharapkan dan menuntut kematangan serta berperilaku yang bertanggung jawab dari anak ataupun bertanggung jawab terhadap anak. Dan yang selanjutnya itu adalah dimensi kehangatan. Jadi kehangatan termasuk aspek yang penting dan dalam mengasuh anak, karena dapat menciptakan suasana dan yang menyenangkan dalam kehidupan keluarga atau kehidupan anak tersebut. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tiara Damayanti. Di sini saya akan membahas tentang membentuk akidah anak sejak dini. Yang pertama, pendidikan akidah. Akidah adalah dasar atau fondasi untuk misalnya mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, harus semakin kokoh fondasi yang kuat. Kalau fondasinya lemah, bangunan itu akan cepat ambruk. Tidak ada bangunan tanpa fondasi. Begitupun juga dengan akidah. Akidah juga berarti pokok-pokok keimanan seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang manusia atau hamba Allah sangat wajib meyakininya sehingga layaknya disebut sebagai orang yang beriman atau mukmin. Pada dasarnya pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat utama, yang dimulai sejak manusia itu dilahirkan dunia sehingga meninggal dunia. Bahkan manusia tidak akan menjadi manusia berkepribadian tanpa melalui suatu pendidikan. Karena pendidikan adalah peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam mencapai kehidupan yang sebenarnya. Begitu juga dengan pendidikan akidah di ruang lingkup siswa di sekolah yang sangat mempengaruhi terhadap tingkah lakunya sendiri. Maka dari itu, pendidikan akidah sangat mempunyai arti yang sangat penting dan berarti dalam pembentukan kepribadian. Karena dalam pendidikan akidah tidak hanya diarahkan kepada kehidupan di dunia saja, melainkan juga kehidupan dan kebahagiaan di akhirat. 2. Karakteristik anak usia dini. Anak usia dini memiliki karakteristik sebagai berikut.
Pertama, egosentris. Anak cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingan sendiri. 2. Memiliki curiosity yang tinggi. Anak mengira dunia ini penuh dengan hal-hal yang menarik dan menakjubkan. 3. Makhluk sosial. Anak membangun konsep diri melalui interaksi sosial di sekolah. Karena sekolah adalah tempat terlama bagi anak. Di sana ia akan membangun kepuasan melalui penghargaan diri. 4. The individual person. Setiap anak berbeda. Mereka memiliki bawaan minat, kapasitas, dan latar belakang kehidupan yang sangat berbeda satu sama lainnya, sehingga penanganan pada setiap anak berbeda pula caranya. 5. Kaya dan fantasi. Mereka senang mengalami hal-hal yang bersifat imajinatif, sehingga pada umumnya mereka kaya dengan fantasi. 6. Daya konsentrasi yang pendek. 10 menit adalah waktu yang wajar bagi anak usia sekitar 5 tahun untuk dapat duduk memperhatikan sesuatu secara nyaman. 7. Masa usia dini merupakan masa belajar yang paling potensial. Masa anak usia dini disebut sebagai golden age in magic years. Pada periode ini hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Ketiga, perkembangan keagamaan atau cara membentuk pada anak usia dini. Anak juga mengalami perkembangan agama melalui beberapa fase. Yang pertama, the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Tingkat ini dimulai pada anak usia 3 tahun hingga 6 tahun. Pada masa ini, konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. 2. The reality stage atau tingkat kenyataan. Periode ini dimulai sejak anak masuk sekolah dasar hingga sampai ke usia adolesen. Pada masa ini, ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep berdasarkan kepada kenyataan atau real. 3. The individual stage atau tingkat individu. Pada tingkat ini sudah memiliki kepekaan emosi yang tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Perkembangan pada anak usia dini selain dipengaruhi oleh faktor internal juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Berdasarkan perkembangan, maka bentuk dan sifat keagamaan pada anak dapat dibagi. Pertama, unrelated atau kurang mendalam tanpa kritik. Anak-anak menganggap ajaran agama dapat saja mereka terima tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam sehingga cukup setidaknya dan mereka sudah merasa puas dengan keterangan kadang-kadang kurang masuk akal. Yang kedua, egosentris. Anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak pada tahun pertama dan dalam pertumbuhan dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman. 3. Antropolis. Pada umumnya konsep anak mengenai Tuhan berasal dari pengalaman dikala berhubungan dengan orang lain. 4. Verbalis dan ritualis. Dari kenyataan yang dialami, ternyata kehidupan agama pada anak-anak sebagian besar mula-mula tumbuh dalam bentuk verbal atau ucapan. 5. Imitatif. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat bahwa tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya mereka diperoleh dari meniru. 6. Rasa heran. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga memiliki rasa kagum. Namun, rasa kagum pada anak-anak bersifat kritis dan kreatif. Mereka hanya kagum terhadap keindahan lahiriah saja. Rasa kagum itu dapat disalurkan melalui cerita-cerita yang menimbulkan rasa takjub. Yang terakhir yaitu metode pembinaan akidah bagi anak usia dini. Banyak metode yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk memberikan pendidikan akidah bagi anak-anak, yaitu 1. Menciptakan hubungan yang sangat harmonis dalam keluarga, karena ini akan menjadi contoh bagi anak karena anak memiliki sifat peniru. 2. Jalin hubungan komunikasi yang baik dengan anak, bertutur kata yang lembut, bertingkah laku positif. 3. Membiasakan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti ketika bersin membaca alhamdulillah, memulai aktivitas membaca basmalah. 4. Membudayakan sholat berjamaah dalam keluarga, tarawih bersama di bulan Ramadan, tadarus dan sebagainya. 5.
memberi kesan positif terhadap Allah. Misalnya Allah punya sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kreatif dan terus belajar. Sejalan dengan perkembangan anak akan terus banyak memberikan pertanyaan. Sebagai orang tua, jangan merasa bosan dengan pertanyaan anak. Jawablah pertanyaan anak dengan bijaksana. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Tiwi Herlina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan Al-Quran terhadap pola asuh didik orang tua dalam pembentukan karakter. Peran penting pola asuh orang tua pada akhir-akhir ini merupakan topik yang sangat serius dalam menangani adab serta akhlak anak-anak dalam memajukan dunia pendidikan yang cerdas serta berakhlak karimah yang harus ditanamkan sejak dini. Sedangkan pemerintah menindaklanjut secara khusus dalam menangani kasus yang sering terjadi mengenai adab yang tidak baik. Hal itu dikemukakan kurangnya kepedulian dan perhatian orang tua dalam mendidik untuk mengembangkan kepribadian yang mempunyai adab karena memiliki banyak faktor, diantaranya kesibukan orang tua dalam mencari perekonomian, kemudian kurangnya ilmu pengetahuan dalam mendidik anak tersebut. Karena keluarga adalah lingkungan awal yang diterapkan anak melalui pembiasaan dan keteladanan dari orang tuanya, sebagaimana yang terkandung dalam makna surat Al-Kahfi ayat 46 yang artinya harta dan anak-anak dalam hiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kelak lagi saleh dalam lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Zainal Abidin. Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan pola asuh yang diharapkan, yaitu membentuk anak menjadi soleh dan saleha yang harus diterapkan oleh orang tua dalam keluarga, sebagaimana yang dipaparkan oleh Rahmat Afandi bahwasannya pola asuh terbagi menjadi 3, yaitu orang tua pengasih, yaitu cinta dan kasih sayang adalah dasar utama dari pengasuhan orang tua terhadap anaknya. Naluri seorang ibu yang lembut dan penuh kasih sayang serta penyabar, mengayomi, melindungi adalah model utama untuk menanamkan dan mengembangkan cinta kasih sayang kepada anak-anaknya. Menerapkan 3 jenis pola asuh: pola asuh pengasih, pola asuh pengasuh, dan pola asuh pengasah kepada anak-anak mereka. Dan pola asuh yang diterapkan secara profesional tergantung pada keadaan dan situasi tertentu, sehingga mampu mencatat segenerasi-generasi yang pintar dan beradab. Sedangkan pola asuh yang salah akan menjadi dampak negatif bagi anak. Orang tua merupakan lingkungan keluarga yang pertama bagi anak untuk berinteraksi. Sang orang tua mempunyai pengaruh yang sangat
besar dalam membentukkan mengembangkan karakter pada anak sejak dini, sehingga pola asuh orang tua yang dapat berlandasan dengan Al-Quran dan hadis mampu membentuk karakter Islami yang cerdas dan beradab. Salah satu faktor dalam keluarga yang memiliki peran dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian anak adalah pola asuh yang diterapkan orang tua. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua dalam keluarga, sebagaimana yang dipaparkan oleh Rahmat Afandi, bahwasannya pola asuh terbagi menjadi 3, yaitu orang tua, pengasih, yaitu cinta dan kasih sayang adalah dasar utama dari pengasuhan orang tua terhadap anaknya. Naluri seorang ibu yang lembut dan penuh kasih sayang serta penyabar, mengayomi, melindungi adalah model utama untuk menanamkan dan mengembangkan cinta kasih sayang kepada anak-anaknya. Menerapkan 3 jenis pola asuh: pola asuh pengasih, pola asuh pengasuh, dan pola asuh pengasah kepada anak-anak mereka. Dan pola asuh yang diterapkan secara profesional tergantung pada keadaan dan situasi tertentu, sehingga mampu mencatat segenerasi-generasi yang pintar dan beradab. Sedangkan pola asuh yang salah akan menjadi dampak negatif bagi anak. Orang tua merupakan lingkungan keluarga yang pertama bagi anak untuk berinteraksi. Sang orang tua mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentukkan mengembangkan karakter pada anak sejak dini, sehingga pola asuh orang tua yang dapat berlandasan dengan Al-Quran dan hadis mampu membentuk karakter Islami yang cerdas dan beradab. Salah satu faktor dalam keluarga yang memiliki peran dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian anak adalah pola asuh yang diterapkan orang tua. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.